Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melihat Long Hao Chen yang menghadapnya, Ye Hua mengangguk pada dirinya sendiri. Serangan anak ini tidak hanya memenuhi standar, tetapi dia juga memiliki ritme serangan yang sangat baik. Dia tidak akan habis-habisan, dan dengan cara ini, kekuatan serangannya sedikit lebih lemah, tetapi ada lebih banyak pola dalam serangannya. Sementara menggeser tubuhnya, mengambil keuntungan dari kekuatan yang datang dari serangannya, Long Hao Chen mengarahkan pedang berat di tangannya ke depan, dia kemudian membuat dorongan biasa. Aura putih perak tampaknya telah muncul hampir secara instan di pedang yang berat dan pada saat yang sama, tepi putih murni diluncurkan. Ketika pedang yang berat itu hanya kurang dari sepertiga meter, 1 chi, jauhnya, Ye Hua bergerak. Gerakannya sangat cepat, tangan kanan di belakang punggungnya. Dia mengangkat perisai di tangan kirinya untuk memblokir di depan. Dia tidak secara langsung memblokir pedang berat Long Hao Chen, alih-alih, dia sedikit memiringkan perisainya saat bersentuhan. Long Hao Chen hanya merasa bahwa pedang menyerempet perisai, tidak ada serangan langsung. Pedangnya baru saja menyelinap melewati perisai miring. Tepi putih murni, menyerempet wajah perisai Ye Hua, mengeluarkan serangkaian bunga api. Saat berikutnya, dia melihat perisai besar menutup di wajahnya. Bang! Long Hao Chen mengetuk terbang kembali 7 atau 8 meter jauhnya dan dia jatuh sangat di tanah. Selama seluruh proses ini, ia melindungi tubuhnya dengan menggunakan Radiant Shield tepat pada waktunya sebelum dikirim terbang pada saat berikutnya. Sebelum berdiri, Long Hao Chen mulai merangkak di tanah, dengan wajah yang benar-benar terpana. Ye Hua tidak memegang senjata, dia hanya memiliki perisai, tapi perisai ini cukup untuk mengakhiri pertempuran dan mengalahkannya. Sampah. Ye Hua dengan dingin meludahkan kata ini. Tatapan Long Hao Chen membeku, segera setelah dia mengambil pedangnya yang berat, dia memberi hormat sekali lagi kepada Ye Hua, "Instruktur, tolong beri aku bimbinganmu." Setelah memberi hormat, dia menagih sekali lagi. Para ksatria yang berlari berputar-putar semua mengintip pada pertukaran pukulan ini, dan melihat Long Hao Chen bangkit setelah dipukuli seperti itu, mereka hanya bisa saling memandang dengan cemas. Si kecil ini cukup cakap. Ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang di aula kami yang berani menantang Asura Ye 2 kali berturut-turut. Bagaimana mereka bisa tahu betapa kejam pelatihannya dengan Long Xingyu? Jatuh sekali bukan apa-apa baginya. Selain itu, Radiant Shield-nya yang telah menyerap sebagian besar kekuatan serangan. Long Xingyu telah melatihnya untuk menjadi lebih dan lebih berani setiap kali bocah itu merasakan kekalahan, dia diajar untuk belajar dari setiap kekalahan dan menemukan cara untuk memperbaiki dirinya sendiri. Long Hao Chen dibebankan sekali lagi, langkahnya sesekali menyesuaikan, kecepatannya jelas telah menurun, tetapi langkahnya bahkan lebih mantap. Kali ini, skill yang dia gunakan bukanlah Torni Charge tapi Lightning Thrust. Dengan kilatan cahaya keemasan, energi spiritual internal dari kebangkitan sucinya meledak. Perbedaan antara Lightning Thrust dan Torni Charge adalah Torni Charge adalah muatan sederhana ke depan, sedangkan Lightning Thrust dapat dengan mudah mengubah arah. Energi spiritual internal. Langkah ketiga, para ksatria yang berlari dalam lingkaran terperangah. Tidak ada perubahan di wajah Ye Hua. Dia bergerak seperti sebelumnya, perisainya bersiap untuk menangkisnya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Pedang berat mengirimkan suara yang tajam saat bersentuhan dengan perisai tetapi, kali ini, itu diambil oleh Long Hao Chen setelah baru saja melakukan kontak selama beberapa saat dan keseimbangannya belum hilang. Namun, perisai di tangan Ye Hua semakin dekat ke Long Hao Chen. Itu seperti langkahnya sebelumnya, benjolan. Terjang dan perisai blok, Long Hao Chen mengangkat Radiant Shield-nya, dengan tegas menghalangi di depannya. Bang! Tubuh Long Hao Chen dikirim terbang sekali lagi. Kali ini, dia jatuh jauh lebih brutal daripada kejadian terakhir, terengah-engah beberapa detik sebelum berdiri sekali lagi. Apakah kamu tahu mengapa aku bisa mengalahkanmu sekarang? Tanya Ye Hua dengan nada sunyi. Alis Long Hao Chen berkerut saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, karena Anda telah melatih lebih dari saya. Ye Hua mengangguk, benar.
Dan apakah Anda percaya bahwa tidak adil jika saya mengandalkan energi spiritual internal saya untuk melawan Anda, bahkan jika saya tidak menggunakan keterampilan apapun? Long Hao Chen mengangguk sekali lagi setelah ragu-ragu sebentar. Ye Hua mendengus, penuh penghinaan, bodoh. Di medan perang, jika Anda bertemu musuh yang jauh lebih kuat dari Anda, apakah Anda akan mengeluh seperti itu? Jika demikian, Anda hanya akan bisa mengeluh di neraka. Menghadapi musuh yang jauh lebih kuat, yang perlu Anda lakukan adalah melampaui batas Anda untuk menebus kesenjangan. Kalahkan lawan dengan segala cara, bahkan yang tidak adil, untuk mempertahankan diri. Long Hao Chen merenung sebentar sebelum menunjukkan tampilan bertekad di wajah berbakatnya dan sangat mengangguk, "Saya mengerti, terima kasih instruktur." Ketika dia mengatakan itu, dia menghadapnya sekali lagi, memberi hormat, "Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur." Ye Hua menjawab dengan suara tenang, "Apakah kamu benar-benar mengerti? Datangi saya sekali lagi. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan yang lebih besar untuk mendorongmu ke bawah. Tolong beri saya bimbingan Anda, instruktur." Long Hao Chen berteriak. Tatapannya penuh dengan cahaya keras kepala dan gigih yang kontras dengan penampilannya yang lucu dan wajahnya yang cantik. "Ayo." Seperti sebelumnya, Ye Hua menunjukkan ekspresi dingin. Mengisi dan melompat. Kali ini, Long Hao Chen telah melompat sangat tinggi, dan pedangnya yang berat bersinar terang menuju Ye Hua. Menipu. Ye Hua menatap marah ke Long Hao Chen. Mengetahui bahwa lawannya jauh lebih kuat namun melompat ke udara. Bukankah ini sama dengan mencari kematian? Namun kemarahan yang memenuhi mata Ye Hua dengan cepat menjadi kejutan. Karena pada saat ini, Long Hao Chen yang telah melompat, tiba-tiba tiba di atas kepala Ye Hua, pedang berat di tangannya menargetkan punggung Ye Hua. Tapi sepertinya Long Hao Chen sudah kehilangan keseimbangan. Namun, Ye Hua tidak mungkin mengharapkan langkah selanjutnya karena dia sedang menatap mata Long Hao Chen. Mata Long Hao Chen yang baru saja gagal secara alami memang memiliki tampilan yang tidak fleksibel dan tegas seperti sebelumnya. Membuat setengah belokan, perisai Ye Hua menyapu udara. Saat itu, Long Hao Chen yang tampak seperti kehilangan keseimbangan beberapa saat yang lalu tiba-tiba bergerak. Cahaya dangkal yang, sampai saat itu, dipancarkan oleh pedang yang berat di tangannya tiba-tiba menghilang. Radiant Shield ditempatkan di depan dadanya, dan dia membuat gerakan melengkung kecil di langit. Energi spiritual yang dikeluarkan oleh Ye Hua sangat besar, perisainya tampak seolah-olah itu telah berubah warna. Meskipun dia bergerak perlahan, dia bisa dengan mudah berhasil memblokir Long Hao Chen. Seluruh tubuhnya berputar pada saat yang sama. Engah, pedang yang berat itu didorong ke tanah saat cahaya yang mengesankan muncul di sekitar Long Hao Chen. Heavenly Battle Array, skill ksatria langkah ketiga. Ye Hua tidak membayangkan bahwa Long Hao Chen akan menggunakan metode seperti itu dalam jarak dekat. Tubuhnya kuat dan cukup fleksibel untuk secara paksa mengubah perawakannya saat masih di udara. Pada saat yang sama, dia mengangkat perisainya. Energi spiritual dari level Heavenly Battle Array ini tidak mungkin membahayakan Ye Hua, tetapi dampaknya ada pada lengan perisainya, membuatnya tidak dapat menyesuaikan posisi perisainya. Dia juga mengeluarkan ledakan besar energi warna emas dari tubuhnya untuk membentuk aura pelindung. Menggunakan pedang berat yang terkubur di tanah, Long Hao Chen menyelesaikan Heavenly Battle Array. Pada saat yang sama, ia menstabilkan tubuhnya dan menggunakan Radiant Shield di tangan kirinya untuk melakukan serangan horizontal. Dengan semburan cahaya keemasan yang datang dari Radiant Shield, yang paling terang digunakan sejak ia pertama kali menyerang, Long Hao Chen menyerang di pinggang Ye Hua. Tangan kanan Ye Hua yang berada di belakang punggungnya selama ini akhirnya bergerak, meraih Radiant Shield, tapi sorot matanya yang tiba-tiba menjadi takjub. Cahaya keemasan menyilaukan datang dari tangannya. Dia juga melepaskan energi spiritual yang melindungi tubuh. Namun, pada tumbukan dengan cahaya keemasan, dia didorong mundur setengah langkah sejenak. Long Hao Chen juga terkejut, dia telah melakukan semua yang dia bisa. Semburan cahaya yang datang dari Radiant Shield adalah Shining Sunlight Strike, keterampilan ksatria langkah keempat. Ini juga keterampilan terkuatnya sejauh ini.
Karena ujung perisai itu tidak tajam, Yehua bisa meraihnya dengan satu tangan, ini menunjukkan seberapa besar jarak di antara mereka. Tangan kanan Yehua diarahkan ke depan, tapi Long Hao Chen telah pindah 3-4 langkah mundur. Oke, kamu menang. Saya meremehkan Anda karena penampilan luar Anda. Ini adalah kesalahan fatal saya. Terima kasih telah memberi saya pelajaran ini. Mengatakan ini, tangan kanan Yehua membentuk kepalan di dadanya saat ia melakukan penghormatan ksatria, menghadap Long Hao Chen. Long Hao Chen bergegas untuk memberi hormat, terima kasih atas bimbingan Anda, instruktur. Para ksatria yang masih berlari benar-benar berhenti, mata terbelalak dan mulut terbuka di samping. Meskipun mereka tidak melihat bagaimana Yehua hilang, mereka masih terkejut dengan pemandangan itu, terutama ketika mereka benar-benar melihat Asura Ye ini memberi hormat kepada seorang siswa. Aneh, tak terbayangkan seperti melihat kucing mencium tikus. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengambil satu kata ayahmu sebagai kentut. Kembali berlari, 50 lap lagi. Detik berikutnya, Asura Ye ketika mereka mengingatnya jauh di dalam muncul kembali. Raungan mengancamnya menakuti para ksatria lain yang semuanya bergegas untuk melanjutkan pangkuan mereka. Kamu datang denganku. Asura Ye mengatakan kalimat ini dengan suara dingin sebelum berbalik dan mulai berjalan. Long Hao Chen bergegas mengikutinya, masuk di aula utama Night setelah Yehua. Orang besar sepertinya sudah lama menunggu di sana. Melihat mereka masuk, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Seperti yang aku katakan, kan? Tuan Balai Nalan. Long Hao Chen berkata dengan nada agak terkejut. Orang besar yang hadir di sana adalah Nalan Su. Kali ini, dia muncul seperti rubah tua, menunjukkan wajahnya yang berseri-seri pada Long Hao Chen dan Asura Ye. Gendut. Asura Ye dengan dingin mengeluarkan haf yang keras. Nalan Su tertawa dan berkata, wajah zombie, kali ini kami berada di Hao Yue Hall, tetapi akan tetap bangga. Ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu tentang usianya. Hao Chen, apa kamu belum berumur 12? Long Hao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, saya akan berusia 12 tahun dalam 4 bulan. Apa? Saat Yehua yang awalnya dingin mendengarnya, beberapa perubahan akhirnya muncul di wajahnya, sepertinya ekspresinya menunjukkan keterkejutan dan fanatisme pada saat yang sama. Belum 12. Kamu belum 12 tahun dan kamu masih bisa menggunakan Shining Solar Strike. Bagaimana mungkin dia tidak memperhatikan skill perisai yang Long Hao Chen sebelumnya gunakan? Nalan Su dengan bangga menjawab, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa seorang jenius yang tiada taranya datang ke Hao Yue Hall kita? Apakah Anda mengerti kata, tiada banding? Idiot. Yehua tampak seolah-olah dia tidak melihat ejekan Nalan Su sama sekali. Wajah sedingin esnya sangat serius, saat dia memperbaiki pandangannya pada Long Hao Chen, karena Anda dapat menggunakan Shining Solar Strike dan Heavenly Battle Array, maka semua yang telah Anda pelajari sampai sekarang adalah kemampuan Retribution Knight yang benar. Kenapa kamu tidak terus berlatih sebagai ksatria retribusi, tetapi malah memilih untuk menjadi ksatria pelindung? Long Hao Chen menjawab tanpa ragu, saya berharap memiliki kemampuan untuk melindungi semua yang saya ingin lindungi. Lagi pula, ayah memberitahu saya bahwa kekuatan satu orang terbatas. Saat bertarung melawan ras iblis untuk melindungi tanah air kita, seorang Knight Ksatria memiliki peran yang jauh lebih penting daripada seorang Ksatria retribusi. Mata Yehua berbinar, dia tersenyum, perlahan mengangguk dan berkata, bagus, mulai dari hari ini, kamu akan mengikutiku sendirian dalam mempelajari keterampilan Guardian Knight. Tanpa izin saya, Anda tidak perlu berduel dengan ksatria lain. Apakah kamu mengerti? Long Hao Chen tertegun sejenak, lalu berkata, tapi jika saya tidak memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya, apakah itu tidak akan mempengaruhi pelatihan saya? Yehua dengan dingin bersenandung, katakan itu setelah kamu mengalahkanku. Pergi ke lapangan latihan dan tunggu saya di sana. Iya nih. Long Hao Chen menjawab dengan ekspresi agak bingung, lalu setelah memberi hormat pada Nalan Su, dia berbalik dan pergi. Melihat dia pergi, Yehua perlahan-lahan tampak bersemangat. Gendut, di mana Anda menemukan harta karun seperti itu?
Nalansu dengan penuh kemenangan berkata, wajah zombie, apakah Anda sudah dilayani? Anda tidak percaya saya ketika saya mengatakan semua ini kemarin, apakah Anda percaya sekarang? Dengan pria kecil ini bergabung dengan kami, di masa depan, Hall Hao Hao brand kami akan bersinar, dan mungkin statusnya akan dipromosikan menjadi Chief Hall. Anda juga akan dapat menunjukkan kepada orang-orang yang mencemooh Anda betapa kuatnya murid Anda. Yehua hanya mengabaikan pamer Nalansu. Dia merenung sejenak dan berkata, apakah kamu tahu seberapa tinggi energi spiritual internal bawaan anak kecil ini? Nalansu mengangguk dan menjawab, aku tidak tahu. Saya mencoba bertanya kepadanya, tetapi dia tidak mau memberi tahu saya. Namun, saya menguji energi spiritualnya dan itu ada di level 268. Jadi, sepertinya energi spiritual internal bawaan anak kecil ini tidak boleh lebih rendah dari 40, bahkan mungkin lebih tinggi. Tetapi mengapa Anda menanyakan hal ini? Tidakkah kamu benci berurusan dengan mereka yang memiliki energi spiritual internal bawaan yang tinggi? Wajah sedingin Yehua tiba-tiba mengambil ekspresi yang agak tidak biasa, jika bawaan lahir dapat diubah, saat ini aku tidak akan terbatas pada tingkat ksatria bumi belaka. Jika energi spiritual internal bawaan saya adalah 50, saya pasti akan menjadi ksatria surgawi. Namun, surga yang keji yang memutuskan untuk memberi saya kebijaksanaan dan pemahaman membuat saya tidak bisa bawaan. Telapak tangan gemuk Nalansu menepuk pundaknya, oke, jangan salahkan semua orang dan semua orang kecuali dirimu sendiri. Bukankah kedatangan anak ini, Hao Chen, memberi Anda kesempatan untuk memanfaatkan bakat Anda? Sekalipun Anda tidak bisa duduk di tempat itu, murid Anda bisa. Bukankah itu sama? Yehua mengambil napas dalam-dalam, kegembiraan muncul di wajahnya yang dingin yang secara bertahap menjadi lebih merah. Terima kasih gemuk. Nalansu tertawa, kamu masih memanggilku seperti ini. Awalnya, jika bukan karena Anda, saya akan meninggalkan 150 kg 300 jin, daging lemak ini di medan perang. Yehua berkata dengan suara kecil, kamu harus membantuku mengurus beberapa hal. Pertama, mulai hari ini dan seterusnya, kecuali untuk membawa ujian ksatria, saya ingin mandiri dari kewajiban aliansi lain, selain dari ujian. Kedua, memblokir berita, saya terutama ingin berita tentang usia anak ini disembunyikan dengan ketat. Secara khusus, kita tidak bisa membiarkan Master Hall atau aula cabang lainnya tahu. Selama seleksi magis dan turnamen yang akan datang dalam 2 tahun, saya ingin mengejutkan dan memukau dunia dengan prestasi anak ini. Oke, tidak masalah. Hanya, Zombie Face, saya tidak ingin Anda terlalu tidak sabar dan bersemangat dalam pencarian Anda untuk sukses. Apapun kondisinya, Anda tidak dapat membahayakan anak ini. Bagaimanapun, menjadi terlalu antusias hanya akan memiliki efek sebaliknya. Yehua berkata dengan suara lirih, anak ini lebih kuat dari yang kamu bayangkan. Saya dapat melihat di dalam dirinya harapan saya, bukan karena usia dan bakatnya, tetapi karena ketekunannya. Dari 10 standar ksatria, dia setidaknya sudah menangkap keberanian dan ketekunan. Ditambah lagi, dia adalah anak yang tidak pernah mengakui kekalahan, dan terlebih lagi, dia memiliki perasaan pengamatan yang berbeda dan imajinasi yang melampaui batas. Meskipun durasinya 2,5 tahun singkat, saya percaya bahwa dia akan mengejutkan seluruh kuil sama seperti dia terhadap saya. Nalansu mengangguk lemah, aku masih memiliki kata-kata yang sama, jangan terlalu sabar dan bersemangat. Saya tidak bisa memberitahu Anda asal-usul anak ini tetapi, dalam waktu dekat, ia akan bisa menjadi harapan baru kemanusiaan kita. Yehua tertawa, senyum akhirnya tersungging di wajahnya yang sedingin es, sejujurnya itu lebih jelek daripada wajahnya yang menangis, tetapi Nalansu bisa yakin bahwa dia sedang tersenyum. Di wajahnya, ekspresi tersenyum yang tidak muncul selama hampir 10 tahun akhirnya terungkap. Saat dia tertawa, Yehua pergi, dan suaranya bergema untuk terakhir kalinya di telinga Nalansu, aku menghargai anak ini lebih darimu. Dia adalah kelanjutan dari mimpiku. Long Hao Chen tidak memiliki cara untuk mengetahui bahwa setelah dibebaskan dari sarang harimau yang merupakan pelatihan ayahnya,
dia akan masuk dalam cengkeraman Asura Iblis yang bias. Sejak hari itu dan seterusnya, kepala instruktur kuil ksatria Hao Yue Hall, yang dikenal dengan julukan Asura, Yehua, akhirnya berhenti dari jabatannya sebagai kepala instruktur kepala balai ksatria, membiarkan Nalan Su secara pribadi mengambil alih pekerjaan kepala instruktur ini. Dan legenda pendek jenius ksatria remaja juga menghilang, bersama dengannya. Banyak orang menduga bahwa ksatria muda ini mungkin adalah keturunan dari tembakan besar, tetapi diganggu oleh Yehua. Dan sosok penting ini menjadi marah dan menembak Asura Ye dari posisinya. Bagaimanapun, itu adalah hal yang menyenangkan bagi para ksatria bahwa mereka akhirnya tidak harus melihat wajah zombie itu setiap hari lagi, atau menjalani pelatihan seperti neraka lagi. Waktu berlalu hari demi hari dan bahkan orang yang paling akrab dengan Long Hao Chen, Li Xin, tidak sering melihatnya. Yang dia tahu adalah bahwa dia menerima bimbingan Asura Ye. Bahkan ketika mereka melihat satu sama lain, Long Hao Chen menghindari untuk mengungkapkan metode pelatihan yang digunakan oleh Asura Ye. Makanan yang disajikan di Hao Yue Hall cukup bagus, belum lagi Long Hao Chen sendiri menerima perlakuan khusus, pelatihan meningkatkan fisiknya, ia menerima nutrisi yang cukup dan nyaman, dan sebagai hasilnya, tubuhnya tumbuh sangat cepat. Fakta yang bisa mengejutkan siapapun adalah bahwa wajahnya menjadi lebih lembut dan lebih glamor. 2 tahun kemudian, tanah pemeriksaan Hao Yue Brain Hall. Dang, 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 senjata bertabrakan satu sama lain sebagai atmosfer suci yang benar-benar memenuhi tempat pemeriksaan yang dilindungi oleh penghalang magis. Eksteriornya tidak akan terpengaruh. Peng! Sebuah sosok bisa dilihat. Itu terjatuh ke belakang dan terus-menerus terbang ke arah dinding lebih dari 20 meter sebelum perlahan-lahan jatuh. Sosok yang dikirim terbang memiliki ketinggian sekitar 1,7 meter. Itu terlihat cukup kuat, tetapi pada saat yang sama, sangat ramping. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna biru, memiliki rambut hitam, pupil berwarna kuning, bibir berwarna merah cerah, alisnya terlihat sangat lembut, dan memiliki kulit halus putih di mana pori-pori terkecil tidak dapat ditemukan. Jika sosok ini adalah cross-dress, penampilannya akan benar-benar terlihat alami. Long Hao Chen, bangun. Anda sampah, apa yang saya ajarkan? Ketika lawan Anda jauh lebih kuat dari Anda, konfrontasi langsung adalah pilihan yang paling tidak sesuai. Jangan bilang itu karena saya baru saja mengatakan Anda pengecut, Anda tidak bisa terus berjalan. Sifat paling penting dari Guardian Knight adalah kesabaran. Sekali lagi, iya nih. Pemuda yang dikirim terbang ini, tidak diragukan, dilatih secara individual oleh Asura Ye. Pertumbuhan menakjubkan yang dia alami selama 2 tahun ini adalah karena pelatihan, Asura Ye tidak punya cara untuk membandingkan dengan ayah Long Hao Chen tetapi, sementara pelatihan di bawah bimbingannya, Long Hao Chen samar-samar bisa merasakan bahwa guru Asura ini berbeda dari ayahnya di banyak cara, terutama mengenai bidang spesialisasi mereka, mengenai pemahaman dan penguasaan keterampilan, dia tidak sebaik ayahnya sama sekali, tetapi dia memberikan prioritas untuk berlatih. Tentu saja, mengikuti bimbingan Ye Asura bukanlah hal yang menyenangkan sama sekali. Temperamen Asura Ye mengenai pelatihan membuatnya layak atas gelarnya. Dia selalu terlihat sangat tidak puas, segera memukulinya tanpa henti. Mengenai pengalaman tempur Long Hao Chen, Asura Ye sepenuhnya puas. Jenis pelatihan tempur yang Asura Ye berikan kepada Long Hao Chen berbeda dari yang diberikan oleh Long Xingyu. Long Xingyu tidak menggunakan energi spiritual sama sekali, melatih keterampilannya dengan hanya mengandalkan teknik untuk menyerang Long Hao Chen. Namun, ini tidak terjadi dengan Asura Ye. Dia tampak seolah-olah dia adalah seorang guru dari neraka, berusaha sekuat tenaga di setiap pertarungan, paling tidak menunjukkan belas kasihan. Namun, dia masih tidak akan pernah menyakiti tulang dan otot Long Hao Chen nyata, kasus khas yang kuat menggertak yang lemah. Dalam lingkungan yang menindas seperti itu, kecepatan pertumbuhan Long Hao Chen sangat mencengangkan. Setiap hari, ia akan benar-benar kelelahan sebelum berlatih meditasi, tetapi potensi tubuhnya keluar sedikit demi sedikit. Meskipun demikian, jarak antara guru dan murid ini benar-benar terlalu besar,
hanya 2 tahun tidak mungkin menebusnya meskipun pelatihan kultivasi berikut ini terjadi setiap hari. Meskipun kecepatan kultivasi Long Hao Chen secara bertahap menjadi lebih cepat dan lebih cepat, kesenjangan besar antara dia dan Asura Ye masih ada. Bahkan, ksatria asli yang ingin mencapai peringkat ke-10 diharuskan untuk menumbuhkan energi spiritual mereka dari tingkat 201 hingga 500, tetapi untuk ksatria bumi, persyaratannya diperluas dari 2000 ke 4000. Perbedaan antara kedua langkah ini hampir 10 kali lipat dan ini berlaku untuk panggilan apapun. Alasan untuk perbedaan ini adalah bahwa ketika langkahnya tumbuh lebih tinggi, kesulitan untuk tumbuh dalam peringkat meningkat secara luar biasa. Sebagai contoh, ayah Long Hao Chen, Divine Knight Long Xingyu, memiliki tingkat energi spiritual langkah ke-9 dari setidaknya 10.000. Sial, bersenandung. Waktu habis 1. 2 suara bertabrakan berturut-turut bergema secara praktis pada saat yang sama, dan perkelahian di tempat pemeriksaan akhirnya terhenti. Alasan 2 suara berturut-turut sederhana, itu adalah bahwa Long Hao Chen mengandalkan Radiant Shield-nya untuk memblokir pedang berat Yehua. Aura emas tebal dipancarkan oleh guru dan murid, meskipun Yehua mengatakan bahwa waktunya sudah tiba, Long Hao Chen tidak menunjukkan sedikit pun kelalaian. Guru ini sering mengejutkan Long Hao Chen dengan tindakannya, seperti menyelinap menyerang. Agar kamu dapat memblokir serangan frontal ini, bahkan jika kamu mengandalkan Radiant Shield, berarti energi spiritualmu telah membuat terobosan. Beristirahatlah selama 1 jam, dan kemudian kami akan menguji energi spiritual Anda. Saat dia mengucapkan kata-kata ini, wajah dingin Yehua tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi tersenyum. Setiap kali Long Hao Chen dikirim terbang, dia akan mengungkapkan wajah tersenyum dengan sengaja. Tentu saja, Long Hao Chen tidak pernah memperlakukan ekspresinya sebagai senyum, dia hanya berpikir bahwa otot-otot wajahnya yang kaku tiba-tiba berkedut, dan terlepas dari kenyataan bahwa wajahnya terlihat lebih ganas, itu juga memiliki efek lain. Iya nih. 1 jam kemudian. Bang, sebuah cahaya yang menyilaukan sejenak mencerahkan seluruh permukaan pemeriksaan, seolah-olah lapisan emas melapisinya. Yehua diam-diam mengangguk. 1014. Sangat bagus, Anda akhirnya berhasil menembus 1000, sama seperti saya. Saya sudah menghentikan kemajuan saya di langkah kelima peringkat ke-6 6 tahun lalu. Level energi spiritual saya saat ini sekitar pada level 3000. Jika seseorang melihat adegan ini dengan matanya sendiri, dan tahu usia tepat Long Hao Chen, dia kemungkinan besar akan sangat terkejut bahwa rahangnya akan jatuh. Dengan setiap putaran nomor 2 energi spiritual menjadi hambatan, menembus peringkat terakhir dari setiap langkah itu benar-benar sulit. Yehua secara pribadi dihentikan oleh bottleneck dari level 3000 dan, selama 6 tahun, dia tidak bisa melewatinya. Terlepas dari usahanya, dan kepintarannya, dia tidak bisa melakukan terobosan. Namun, dia dengan jelas ingat bahwa sekitar 1 minggu yang lalu, dia menguji energi spiritual Long Hao Chen dan masih kira-kira di tingkat 980 saat itu. Dengan kata lain, dalam waktu seminggu, energi spiritualnya tumbuh dan naik 30 tingkat terlepas dari kenyataan bahwa ia baru saja menembus kemacetan. Hao Chen, beberapa hari ini, ketika kamu berlatih, apakah kamu merasakan perasaan lesu? Tanya Yehua. Long Hao Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak. Seperti biasa. Ah, Yehua, yang tidak mengharapkan jawaban ini, mengeluarkan semacam tangis gugup. Long Hao Chen berdiri di samping tanpa terganggu, menatapnya, ini jelas bukan pertama kalinya dia melihat ekspresi seperti ini di wajah gurunya. Setelah beberapa saat, pikiran Yehua pulih ke kondisi yang agak stabil, dan dia dengan dingin berkata, kembali dan kemasi barang-barangmu, kamu akan pergi bersamaku besok. Iya nih. Long Hao Chen menyingkirkan Radiant Shield dan pedangnya yang berat, dengan hormat melakukan hormat ksatria di depan gurunya sebelum berbalik. Saat dia melihat ke arah Long Hao Chen yang menghilang dari pintu masuk, Yehua mendongak dan berteriak keras, penuh dengan kesedihan dan kemarahan, surga tidak memiliki batas, surga jahat, Anda hanya tidak manusiawi. Bocah ini sebenarnya bahkan tidak merasakan hambatan,
level apa yang akan membuat hadiah bawaan ini membuatnya mencapai. Dalam 2 tahun, ia berhasil menembus tingkat energi spiritual ke 1014 dari yang ke-268. Sial, bukankah para dari kuil ini mengatakan bahwa di bawah 20 tahun, pertumbuhan energi spiritual tidak bisa sangat cepat, dan hanya setelah 20 tahun akan menjadi lebih cepat. Sekelompok ayam surgawi, apakah Anda melihat itu? Berusia 13 tahun dan memiliki tingkat energi spiritual 1000, persetan, Grand Knight peringkat keempat. Saya bukan seperlima dari jenius semacam ini, aku, ayahmu, bahkan bukan seorang Radiant Knight 3. Long Hao Chen kembali ke kamarnya, mencuci seluruh tubuhnya, dan berganti pakaian bersih. Dia makan makanan sederhana dan hendak kembali berlatih sebelum suara ketukan terdengar. Kak, orang yang datang adalah Li Xin. Meskipun mereka masih bisa sesekali bertemu satu sama lain, cara Li Xin memandang penampilan menawan Long Hao Chen tidak berubah dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong padanya, terutama karena tubuhnya masih mengeluarkan aroma samar dari mandi yang baru saja dia ambil. Saya baru saja menyelesaikan latihan dan kebetulan melihat Anda kembali, jadi saya memutuskan untuk datang dan mengunjungi Anda. Li Xin menunjukkan senyum yang indah saat dia berbicara, membelai rambut basah Long Hao Chen. Long Hao Chen memiliki reaksi malu-malu, Kak, kamu harus masuk ke dalam, saya akan melayani Anda secangkir air. Jangan terlalu formal, saya hanya datang untuk melihat Anda. Li Xin memegang bahu Long Hao Chen dengan cara yang sangat alami saat dia masuk. Meskipun Long Hao Chen sudah memiliki ketinggian 1,7 meter, Li Xin adalah 1,75 meter. Paha rampingnya, pinggangnya yang ramping, serta pantatnya yang bundar bisa membangkitkan kematian sejumlah orang yang tak terbayangkan. Hanya saja, tidak ada yang berani mendekatinya, wanita yang dikenal sebagai Helros. Setelah dia menepuk bahu Long Hao Chen, dia mulai mencubit lengannya, dan berkata dengan senyum geli, sepertinya hasil akhirnya muncul. Anda menjadi semakin menggoda. Terkadang, kakak benar-benar ingin memakanmu. Akan sangat bagus jika saya memiliki kulit yang sebaik kulit Anda. Long Hao Chen berbicara tanpa daya, Kak, ini dia lagi. Apakah Anda pikir saya merasakan hal yang sama? Penampilan saya diberikan kepada saya oleh orang tua saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya menyerupai ibu, tidak lebih. Li Xin tertawa, oke, aku berhenti, mari kita bicara. Setelah setengah tahun, perburuan magis dan seleksi kompetisi akan berlangsung. Saya telah menembus peringkat kedua dari langkah Grand Knight sehingga, kali ini, saya akan bekerja keras untuk dipilih sebagai peserta dari perburuan ajaib. Saya sudah mengatakan kepada Paman Nalan untuk membawa Anda bersama demi pengalaman pribadi Anda, untuk mengalami adegan ini. 5 tahun kemudian, Anda, yang belum genap berusia 12 tahun saat ini, juga akan dapat melanjutkan ke Magical Hun and Selection. Anda akan memiliki pengalaman langsung pada saat itu. Hanya saja, kita masih membutuhkan persetujuan Asuraye. Lebih baik kau memberitahunya sendiri. Paling buruk, Paman Nalan hanya akan memerintahkannya untuk membiarkanmu pergi, dan dia tidak akan bisa melakukan apa-apa tentang itu. Long Hao Chen tertawa, oke, aku akan memberitahunya. Kak, saya akan pergi dengan guru Asura besok. Saya akan memberitahunya pada saat itu. Dia merasa sangat tidak berdaya karena Asuraye benar-benar terlalu tegang, dia tidak akan pernah mengizinkannya untuk menunjukkan hasil pelatihannya kepada orang lain, termasuk Nalansu. Menggunakan kata-kata Nalansu, wajah zombie ini dapat digambarkan sebagai hal yang paling merepotkan mungkin, dengan resolusinya tetap di dunia luar biasa dengan prestasi brilian Long Hao Chen. Mata Li Xin memiliki perasaan yang tajam, Lil, bro, kamu tidak diizinkan untuk memberitahuku tentang latihanmu, tetapi karena kamu mengikuti Asuraye ini, seharusnya tidak kurang. Kali ini, ketika kita dari kota Hao Yue berpartisipasi dalam perburuan magis dan seleksi kompetisi, akan ada beberapa orang, seperti hamba sialan ini Lin Jialu yang juga bermaksud pergi. Jadi, Anda harus membantu kakak Anda nanti. Long Hao Chen agak terdiam, Kak, Anda telah mengoceh begitu lama, lupakan saja.
Dari apa yang bisa saya simpulkan, meski Anda berdua bertengkar setiap kali bertemu, pada kenyataannya Anda menganggap satu sama lain seperti teman. Peh, 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 siapa yang menganggap gadis ini seperti teman? Baiklah, saya akan pergi, Anda harus berlatih keras selama setengah tahun ini juga. Gadis ini adalah tipe serba tinggi. Melihat sosoknya yang pergi, Long Hao Chen merasakan perasaan yang sangat hangat, setelah dia meninggalkan orang tuanya, satu-satunya kasih sayang yang bisa dia terima berasal dari kakak perempuan ini. Dalam hatinya, Li Xin telah lama menjadi kakak perempuannya yang sangat dicintai sehingga dia bersedia menggunakan hidupnya untuk melindungi. Long Hao Chen tidak pandai mengekspresikan perasaannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat berterima kasih padanya. Kembali ke kamarnya yang tenang, Long Hao Chen duduk bersila, sepertinya dia akhirnya akan memasuki kondisi meditasi. Orang yang berbakat tidak selalu dimaksudkan untuk menjadi sukses. Jenius yang tak terhitung jumlahnya jatuh selama periode latihan mereka, dan bahkan lebih banyak dari mereka meninggal karena temperamen mereka. Kecepatan pelatihan Long Hao Chen sangat cepat, tetapi kondisi mentalnya sama pentingnya dengan hadiah bawaannya. Selangkah demi selangkah, dengan kondisi mental yang tenang, ia tidak memiliki pikiran yang mengganggu selama latihan, keadaan pikirannya jauh lebih baik daripada orang kebanyakan. Itu tampak seperti gelombang energi spiritual yang luas berdesir di sekelilingnya. Cahaya bersinar samar juga bisa terlihat samar, menyebar keluar dari tubuhnya. Di dadanya, cahaya lain bersinar lebih terang, denyut dan fluktuasi cahaya ini tampaknya cocok dengan kecepatan detak jantungnya. Aura suci murni dilepaskan dari tubuh Long Hao Chen, dengan fisiknya Sion of Light, menyerap sebagian besar esensi dari surga dan bumi, dan jauh lebih mudah daripada orang kebanyakan. Yang paling penting adalah bahwa energi spiritual internalnya terus meningkat tanpa henti saat dia berlatih. Long Hao Chen menemukan bahwa elemen cahaya suci energi spiritual internal yang dimilikinya lebih murni daripada para ksatria lainnya. Ini adalah sesuatu yang dia temukan saat dia berlatih menggunakan keterampilan Guardian Knight. Ketika dia menggunakan keterampilan yang diajarkan oleh Asura Ye yang seharusnya mengkonsumsi 50 unit energi spiritual, itu hanya menggunakan 30 unit. Namun, ini adalah rahasia yang bahkan tidak dia ungkapkan kepadanya. Dalam hatinya, meskipun ia sepenuhnya menyadari bahwa Asura Ye sangat peduli dengan kesejahteraannya dan, pada saat yang sama, menganggapnya sebagai orang yang paling dekat dengannya, tempat Asura Ye yang didudukinya di dalam hatinya sama sekali tidak dekat dengan tempat dia memegang Long Xingyu. Akibatnya, ia tidak pernah melupakan kata-kata ayahnya bahwa ia tidak boleh sepenuhnya mengungkapkan bakatnya. Selain itu, detailnya adalah sesuatu yang benar-benar tak terbayangkan dari sudut pandang orang awam. Warna emas yang samar-samar terlihat di dadanya adalah energi Sein spiritual kompor yang bergelombang. Kompor santo ini di dalam tubuhnya melayang dengan tenang, dan di sekitarnya, energi spiritual internalnya berputar, bertindak seperti corong. Energi spiritual internal ini berbentuk seperti kabut berwarna emas tipis yang berputar cukup lambat, tetapi dapat distimulasi dengan bermeditasi, itu akan meningkatkan kecepatan putarannya. Bahkan tanpa stimulasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh siklus hanya 2 jam. Itu tampak seperti budidaya energi spiritual internal sangat lambat, tetapi meskipun proses ini terlihat sulit untuk dipahami, itu bisa diringkas secara sederhana, setiap kali cahaya emas berputar 6 kali, energi spiritual internal Long Hao Chen meningkat sedikit-sedikit. Dengan kata lain, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, energi spiritual internalnya masih akan diolah sedikit setiap hari. Jumlah kecil energi spiritual ini tidak boleh diremehkan, sedikit setiap hari akan menjadi 365 bit dalam setahun. Bahkan jika dia hanya menghabiskan seluruh hari tidur, setelah 3 tahun, dia masih akan mempromosikan dari Grand Knight ke ranah Earth Knight. Periode pertarungan yang tak terhitung ini dimulai sebulan setelah dia tiba di kota, energi spiritual internalnya terus digunakan dan diisi ulang. Pada awalnya, Long Hao Chen tidak bisa merasakan rotasi sama sekali dan hanya bisa keluar semua saat bertarung, dia penuh dengan kekurangan. Apa yang berbeda pada saat itu, dibandingkan dengan saat ini di mana ia telah menembus tingkat energi spiritual 1000,
adalah bahwa ia sekarang dapat mengendalikan rotasi ini. Kecepatan budidaya Long Hao Chen saat ini benar-benar menakjubkan. Long Hao Chen pada dasarnya tidak bisa menghabiskan sepanjang hari tidur, ketekunannya dikombinasikan dengan pelatihan Asura Ye membawa hasil yang bagus bersama. Persepsi, daya tarik, penyerapan, asimilasi, filtrasi, kondensasi, ini adalah proses penanaman energi spiritual internal Long Hao Chen, itu sangat cepat, terutama ketika dia memasuki kondisi aneh ini. Pagi yang cerah. Long Hao Chen tiba tepat waktu di depan Asura Ye. Saatnya kita pergi. Asura Ye masih memiliki wajah zombinya. Guru, kemana kita akan pergi? Ke Gunung Suci para Ksatria. Untuk tungganganku. Ya. Perasaan intens kegembiraan muncul di hati Long Hao Chen. Dengan perasaan berapi-api merah cerah ini, berharap bahwa gunung yang secepat Rose Unicorn bisa menjadi miliknya, Long Hao Chen berteriak dari dalam, saya ingin gunung saya sendiri juga.